Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pengusaha. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Ihsan. Nah, gimana Bapak Ibu sudah berhasil mengidentifikasi key partnersnya? Ya, orang-orang atau organisasi-organisasi yang ada di luar organisasi Bapak Ibu yang membantu melakukan key activities, ya, terus membantu Anda memiliki sumber daya, ya, memastikan value Anda tetap terjaga, tetap ada, alasan-alasan customer ada untuk membeli, ya, kemudian di akhir tetap menjaga sehingga pelanggan Anda membeli produk Anda dan pembeli itu menjadi pelanggan setia Anda, ya. Contohnya seperti yang kemarin di butik batik, ya, karena mereka segmennya adalah kelas menengah atas, mereka memerlukan fashion show sebagai channel. Nah, maka key partners atau mitra-mitra mereka itu adalah orang-orang yang bisa membuat mereka hadir di fashion show itu, ya. Bisa jadi contohnya mungkin IO, ya, atau penyelenggara fashion show yang lain seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir building block bisnis model Canvas ini, yaitu adalah cost structure, ya. Di bagian ini kita akan banyak berbicara tentang pos-pos mana yang memerlukan biaya yang harus disiapkan. Dalam kasus ini adalah butik batik, untuk menjaga value mereka tetap terjaga, ya, tetap ada, alasan customer itu datang untuk membeli produk mereka tetap ada, kemudian sampai menghasilkan revenue stream, ya, menghasilkan pendapatan untuk mereka di mana customer itu membeli produk mereka, ya. Nah, bagian ini hanya memetakan biaya-biaya yang penting saja. Apakah BBM, listrik, air itu termasuk kategori ini? Bisa jadi iya dan bisa jadi juga tidak, ya. Kita kembali ke yang pertama, ya. Karena segmen mereka adalah kelas atas, ya, mereka memerlukan produk yang eksklusif. Nah, kemudian si butik batik ini menyediakan jasa desain baju yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya, yaitu barang-barang yang eksklusif, yang bagus, yang bahannya oke, yang limited edition, ya. Mereka harus membuat atau menyediakan jasa desainer baju, ya, yang bisa memenuhi kebutuhan customer segmen mereka, ya. Entah itu mereka menyediakan atau membayar sendiri desainer, merekrut desainer sebagai bagian internal mereka, atau menyerahkan itu ke jasa desain baju dan membuat baju itu ke pihak luar atau ke vendor, ya. Maka biaya vendor atau biaya pembuatan desain baju itu termasuk ke dalam cost structure utama mereka, ya. Yaitu yang pertama, biaya desain baju. Kenapa? Ya, kalau desain baju ini biayanya nggak dikeluarkan, ya otomatis terhambat keseluruhan prosesnya. Proses value-nya jadi hilang, value produk itu yang harusnya menjadi produk eksklusif jadi nggak ada, dan alasan customer untuk membeli produk mereka pun jadi nggak ada, dan ujung-ujungnya nggak ada revenue stream, ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, itu misalnya mereka butuh melakukan channel komunikasi dengan berbentuk video di media sosial, Instagram atau sebagainya. Itu mereka tentu membutuhkan jasa videographer, sama seperti tadi, ya. Entah videographer itu orang dalam mereka, rekrutan tim inti mereka, ya, atau menggunakan jasa vendor juga, ya, dalam menghasilkan video itu. Yang jelas biaya pembuatan video itu masuk ke dalam cost structure. Karena, ya, bisa dipastikan jika video ini tidak ada, ya, kalau channel komunikasinya terputus, ya, ini merupakan hal-hal yang penting seperti itu. Nah, gimana dengan tagihan listrik? Nah, tagihan listrik ini bisa dimasukkan ke kategori tidak begitu krusial, ya, jika hanya di kantor saja. Jika misalnya menggunakan listriknya bukan dalam proses kunci seperti itu. Tapi apabila listrik ini digunakan untuk menghasilkan misalnya video tadi, atau menghidupkan satu alat, mungkin alat bukan percetakan, maksud saya alat membatik atau mendesain, ya, alat-alat memang yang alat-alat yang penting yang berperan langsung dalam bisnis butik batik ini, ya, maka biaya listrik tadi masuk dalam cost structure.
Ya, tapi jika hanya untuk di kantor biasa, ya penggunaannya juga listrik ini sebenarnya nggak krusial banget, yaitu tidak dimasukkan ke dalam cost structure. Ya, jadi cost structure ini sekali lagi memetakan pos-pos biaya kunci saja, ya, yang ada di dalam proses-proses kunci. Ya, apakah proses desain baju, ya, atau proses mungkin menghantarkan baju, ya, seperti kemarin layanannya mereka ini karena customer ini membutuhkan kemudahan. Jadi si butik batik Ana ini menyediakan biaya menyediakan jasa penghantaran baju seperti itu. Nah, itu biaya penghantaran baju itu masuk ke dalam cost structure, ya. Kemudian apabila mereka menyediakan laundry khusus, ya, biaya laundry itu juga tetap termasuk ke dalam cost structure si butik batik Ana ini, ya. Poin penting dari cost structure ini adalah pada bagian mana biaya-biaya yang menjadi penting gitu, dan seberapa besar porsi biaya-biaya itu dalam struktur bisnis Anda, ya. Ingat, apabila biaya ini tersendat, ya, maka tersendatlah keseluruhan bisnis model kanvas tadi. Jadi keseluruhan building ininya, rantainya, alirannya tersendat, ya. Nah, sekarang silahkan Anda menentukan pos-pos biaya Anda, ya, yang apabila tidak Anda biayai, ya, Anda tidak mensuplai biaya, tidak memberikan biaya ini ke bisnis Anda, ya, maka proses yang untuk menghasilkan value Anda itu, ya, kemudian proses berkomunikasi via channelnya, proses menghantarkan value atau produk Anda dari value Anda ke customer, ya, kemudian proses membuat pelanggan tadi pembeli tadi menjadi pelanggan tetap, pelanggan loyal, itu kemudian proses membiayai sumber daya, proses melakukan aktivitas kunci, membayar key partner, mitra-mitra Anda itu jadi terhambat. Nah, silakan Anda identifikasi biaya-biaya kunci itu, ya. Demikianlah rangkaian dari video-video bisnis model kanvas ini, ya. Saya harapkan video ini dapat bermanfaat untuk Anda semua, Bapak Ibu pengusaha. Dimanfaatkan, ilmunya bermanfaat untuk Anda semua, sehingga nanti Anda bisa membagikan ilmu ini ke juga Bapak Ibu pengusaha lain, orang-orang terdekat Anda atau pengusaha-pengusaha lain yang membutuhkan ilmu tentang bisnis model kanvas ini, ya. Oke, sekian saja dari saya, dari seluruh rangkaian video bisnis model kanvas ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikannya sampai ke video akhir ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.